Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah sholat subuh Masjid Darut Taqwa yang mudah-mudahan senantiasa diberi rahmat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua pagi hari ini telah menunaikan ibadah mahdhah, yakni sholat subuh. Harapan kita mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan subuh hari ini, niat dan langkah kita di masjid ini mendapat ridho dari Allah dan semoga dicatat sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, hidup yang kita jalani ini terkadang tidak sesuai apa yang kita inginkan. Keinginan-keinginan yang kita inginkan kadang tidak sesuai. Bahkan terkadang Allah telah memberikan berbagai macam ujian-ujian hidup yang mungkin kita tidak tahu tujuan Allah memberikan itu semua. Ternyata Allah dan Rasul-Nya telah memberikan penjelasan kepada kita semua. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan atau bersabda bahwa innal mu'min, sesungguhnya orang mukmin, khuliqa mufattanan. Ada 3 ciri sifat yang melekat pada diri orang mukmin. Sifat ini bahkan diumpamakan bagikan baju yang lengket, yang tiap hari dipakai, yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Pertama adalah mufattanan, bahwa sifat yang dimiliki orang mukmin ini mufattanan. Dia akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Yang kedua adalah tawwaban. Orang mukmin mempunyai sifat yang mudah minta ampun. Mudah minta ampun. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah sifat orang mukmin adalah nasaan. Senantiasa pelupa, suka lupa. Idza dzukira dzakara. Dan ketika ia diingatkan, ia segera untuk mengingat. 3 hal inilah para jamaah, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahihnya, ini mengatakan 3 hal inilah yang senantiasa akan melekat pada diri orang mukmin. Maka jangan heran jika mungkin terjadi pada diri kita diuji berbagai macam hal. Ternyata itu semua adalah sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang mukmin akan senantiasa diuji. Mufattanan, terus-menerus diuji. Dan hadis sahih lainnya mengatakan bahwa perumpamaan orang mukmin itu bagaikan pokok pohon yang lemes atau yang tidak kaku. Bagaikan pohon yang lemes, ketika angin menerpanya dia akan merobohkannya dan kadangkala akan meluruskan kembali sampai ajal datang. Nah, dari hadis ini para jamaah, orang mukmin akan senantiasa diuji terus-menerus berbagai macam hal. Sehingga dalam Al-Baqarah 155, walanabluwannakum, sungguh dan sungguh aku uji
lam takkid, nunnya juga nun takkid. Allah sangat meyakinkan, Allah sangat menguji, dan sungguh aku akan menguji, Allah akan menguji bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa ketakutan, rasa gentar, rasa tidak aman. Walju, diuji kadang kekurangan harta. Kalau petani terkadang menanam tanaman gagal panen, diuji banjir, diuji hama. Dari apa yang ditanam tidak balik modalnya, justru malah rugi. Ini contoh petani. Begitu juga pedagang dan lain sebagainya. Minal ju, minal khauf wal ju wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Kekurangan harta. Wal wa naqsim minal amwali wasamarot, dan kekurangan buah-buahan. Dalam suatu keterangan, kurangnya buah-buahan atau keturunannya, anak-anak keturunannya. Nah, banyak ujian-ujian yang akan menimpa yang terjadi pada diri orang mukmin. Untuk itu para jamaah, kita sebagai orang mukmin maka patut kiranya untuk menanamkan diri kita. Bagaimana ujian yang menimpa orang mukmin ini, kita mensikapinya bagaimana? Bisa jadi ujian yang menimpa pada diri kita ini bisa jadi ujian atau musibah. Bisa jadi azab. Semua itu kembali kepada kita untuk mensikapinya. Ujian itu akan menjadi keburukan-keburukan yang menimpa kita, yang menguji kita, bisa jadi itu ujian untuk musibah. Dengan adanya keburukan yang menimpa itu, kita lantas husnudon kepada Allah, menjadikan kita dekat dengan Allah, kita sabar, maka tentunya ini akan menaikkan derajat kita. Jika kita sabar menerima takdir Allah, bahwa Allah telah menimpakan itu pada kita, keburukan itu pada kita, lalu kita sabar, sumeleh pada Allah, cara Jawa, sumeleh, tidak suudon, tidak grundel, maka ini ujian yang didasari dengan sabar, maka akan menaikkan derajat seseorang dan akan menebus dosa-dosa pada diri orang tersebut jika dilakukan dengan sabar. Tetapi jika seseorang mendapatkan keburukan dalam hidupnya, diuji dengan hal-hal yang macam-macam, lantas dia suudzon pada Allah, berburuk sangka kepada Allah, grundel sama Allah, maka berarti ini menjadi azab baginya. Dan inilah bukannya tidak mendapat pahala, tetapi sebaliknya malah berdosa, karena tidak menerima takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Maka kita harus yakin para jamaah, jika kita ini mengaku orang beriman, seyogyanya bahwa takdir semua yang terjadi pada kita adalah atas ketentuan Allah. Al-Ankabut ayat 2 mengatakan, ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan aku ini loh orang yang beriman, aku ini orang beriman, wa hum la yuftanun, padahal dia sama sekali belum diuji oleh Allah. Dari titik Al-Quran ini mengatakan bahwa jika kita ini mengaku beriman, percaya kepada Allah, pasti hidup ini akan mengalami namanya ujian. Baik ujian sakit, ujian harta, ujian pemikiran yang aneh-aneh, dan lain sebagainya. Untuk itu para jamaah, maka keyakinan yang harus kita tanam pada diri kita adalah marilah
kita sadari, marilah kita pahami, marilah kita hadapi, yakin seyakin-yakinnya bahwa ujian yang menerpa kita, ujian yang diberikan oleh Allah adalah sudah sunnatullah yang berlangsung kepada manusia, terutama orang yang beriman. Akan menjadi ujian atau musibah yang menaikkan derajatnya, yang menghapus dosanya, atau bahkan akan menambah dosa. Semua itu tergantung diri kita masing-masing dalam mensikapi ujian tersebut. Maka monggo kita dalam kesempatan ini bersama-sama yakinkan diri kita, kuatkan diri kita bahwa yakinlah Allah akan senantiasa menguji kita orang beriman. Ilal maut, sampai kematian datang. Bukannya ujian ini hanya sebatas waktu muda saja, tidak. Saat kita menjalani rumah tangga, tidak. Tapi sampai menjelang ajal, namanya ujian terus-menerus akan bagikan baju yang melengket, yang senantiasa kita pakai sehari-hari. Itulah ujian, pasti akan kita temui. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu diberi kekuatan, ketabahan, kesabaran oleh Allah, sehingga dengan buah kesabaran inilah maka ujian musibah yang datang pada kita akan diganti Allah berupa kenaikan derajat bagi yang beriman. Orang beriman akan terus-menerus diterpa sampai bahkan kalau pohon sampai hampir rubuh, lalu jika kuat ditinggikan lagi oleh Allah, berdiri kembali. Itulah orang mukmin, sehingga menjadikan dia kuat. Mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang beriman, jadi orang-orang yang sabar, sehingga la'alakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'budana wa tamim wa taqsiruna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma nahtim lana bil iman wa nahtim lana bil islam wa nahtim lana bi husnil khatimah wa nahtim lana bi qauli la ilaha illallah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.